Selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa Diploma 3 yang mengambil mata kuliah Tata Tulis Laporan semester 115 ya. Di tatap muka 12 ini saya akan membahas pokok bahasan deskripsi sistem yang diusulkan. Ini adalah tatap muka terakhir ya. Nanti sisanya adalah tugas mandiri yang akan saya berikan di Google Classroom ya. Tujuan instruksional umum tatap muka 12, ini mahasiswa diharapkan dapat membuat deskripsi dari sistem yang diusulkan untuk direalisasikan dalam tugas akhir ya. Jadi membuat diagram blok dari sistem yang diusulkan, membuat flowchart ya, dari sistem yang diusulkan, menentukan kinerja, dan juga kriteria ya, yang digunakan untuk menguji sistem yang diusulkan itu telah berhasil dibuat atau belum ya. Jadi ada 5. Untuk persyaratan mengikuti tatap muka 12 ini paling tidak setiap mahasiswa harus sudah mempunyai rumusan masalah tugas akhir ya. Terus sudah dapat menentukan kata kunci dari rumusan masalah. Terus sudah dapat mencari teori-teori yang relevan dan juga dapat menemukan atau mencari artikel hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tugas akhir yang akan diusulkan dibuat. Jadi contohnya, misalnya topik tugas akhirnya adalah instrumentasi digital. Jadi membuat instrumen ya. Digitalnya ini pengolahnya menggunakan Arduino. Input device-nya adalah modul penurun tegangan DC. Output device-nya LCD I2C 1602, 16 karakter kali 2 line. Jadi ini blok diagram resistansi meter digitalnya ini. Jadi yang akan dibuat adalah suatu pengukur resistansi digital, mengukur nilai resistor, nilai resistansi resistor. Ya. Jadi sebelah kiri ini ada modul penurun tegangan. Ini menggunakan resistor pembagi tegangan RF dan RX. Ini tegangannya 5 volt. Nah, nanti tegangan di antara pembagi tegangan ini, tegangan di RX ini akan diukur oleh Arduino menggunakan ADC internal. Setelah itu datanya dikirim, data konversi resistansi RX-nya ini. Nah, ini kan RF-nya R referensi ya. Ini R yang sudah diketahui nilainya. Ini tegangan yang sudah diketahui nilainya. Ini nilai yang kita tidak tahu nilainya. Tapi kan pasti ada tegangannya di sini. Nah, ini nanti akan diukur tegangannya. Kalau tegangan yang diukur sudah diketahui, RF diketahui, VCC sudah diketahui, tinggal kita dapat menentukan nilai RX-nya menggunakan rumus. Nah, nanti nilai resistansi RX-nya ditampilkan di LCD 2x16 ya, ini 4x20. Ini sama saja. Jadi untuk misalnya ya resistansi meter digital, ini kalau nanti Anda mau menggunakan topik yang lain, ini sama ya. Tapi Anda pelajari ini dulu, nanti Anda ubah ya, Anda ubah sesuai dengan topik yang Anda pilih ya. Ini topik yang sebelah kiri adalah resistansi meter digital. Teori yang dipakai ini hukum Ohm ya, hukum Ohm saja. Jadi untuk membuat resistansi meter digital ini menggunakan teori. Teori yang dipakai apa? Hukum Ohm. Hanya cuma hukum Ohm aja. Hukum Ohm pada rangkaian pembagi tegangan menggunakan 2 resistor.
Yang ini tadi nih, nah ini kan ini hukum aja ini tuh. Jadi rangkaian pembagi tegangan RF dan RX yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC 5 volt. Ini RF adalah fix resistor dengan nilai toleransi 1%. Kalau bisa di bawah 1%, 0,1 atau 0,005 kalau ada di muka bumi beli. Nah, RX ini adalah resistor yang akan diukur berapa resistansinya. Jadi persamaannya ini Anda turunkan dari pembagi tegangan, didapat Rx sama dengan V di Rx dikali Rf dibagi tegangan sumber dikurangi tegangan di Rx. Nah, nanti Vrx-nya ini ya, ini kan Vrx akan diukur nih. Rf-nya sudah diketahui. Ya, Vrx akan diukur. 5 volt sumber sudah diketahui. Vrx akan diukur. Nah, Vrx-nya ini akan diukur menggunakan ADC internal yang ada di Arduino Uno. Kalau mau lebih presisi jangan pakai Uno, pakai Arduino yang lebih tinggi, yang 12 bit ya DC-nya. Apa ya, Arduino R0 atau saya lupa Arduino apa yang kemarin itu. Nah, nanti nilai RX-nya dihitung ya menggunakan program, setelah itu dikirim ke LCD I2C. Nah, sekarang bicara deskripsi sistem yang diusulkan. Deskripsi sistem yang diusulkan. Kayak apa sih sistem yang diusulkan? Nah, deskripsinya adalah ya, deskripsi itu adalah penjelasan secara detail, jadi parameter gitulah ya, parameter dari suatu sistem. Deskripsi ya, jadi sistem yang diusulkan adalah pengukur resistansi digital atau sistem pengukur resistor tetap gitu aja ya. Rentang, kalau pengukur resistansi berarti kan ada rentangnya. Rentang resistornya berapa yang bisa diukur? 1 kilo ohm sampai 1 mega ohm misalnya. Terus nanti datanya ditampilkan ke LCD. Berapa karakter bebas ya, 2 kali 16 ya, 4 kali 20 atau yang lain. Terus unjuk kerja alat ukur, kalau Anda membuat sistem pengukur resistansi digital atau instrumentasi digital, tentunya ada unjuk kerja ya. Unjuk kerja itu kesalahannya. Kalau kesalahan pengukuran itu kalau untuk instrumentasi harus di bawah 0,5% seharusnya ya. Jadi kesalahannya ini plus minus 1%, di bawah 1%. Dibandingkan dengan alat ukur yang menjadi referensi. Jadi nanti hasil resistansinya itu yang Anda ukur menggunakan sistem yang Anda buat harus dibandingkan dengan alat ukur yang lebih tepat ya. Kenapa saya bilang lebih tepat ya? Yang dibuat kan pasti lebih jelek gitu. Ya, gitu ya. Lebih jelek dibanding alat ukur yang ada. Yang ada tuh yang benar, bukan yang lebih jelek lagi. Ada juga alat ukur yang ada yang jelek juga banyak. Sunwa ya, Sunwawa. Bukan Sanwa, Sunwa, itu ada. Jadi kesalahan, error ya dalam persen itu hasil resistansi ya. Kalau suatu resistor yang nggak ketahuan nilainya, coba diukur dengan alat ukur yang benar. Alat ukur misalnya Hioki. Ya. Terus dikurangi dengan hasil resistansi yang diperoleh dari alat ukur yang Anda buat. Nanti nilainya dibagi dengan hasil pembacaan dari alat ukur referensi dikali 100%. Itu berapa errornya. Terus waktu konversinya berapa. Ya kalau alat ukur yang beli itu di bawah 2 detik. Kalau saya 2 minggu Pak baru keluar datanya misalnya. Jadi harus ada waktu konversinya. Gitu. Jadi deskripsi sistem yang diusulkan ini topiknya adalah instrumentasi pengukur nilai resistor tetap. Rumusan masalahnya, ini nggak pakai judul dulu ya, judulnya belakangan.
Rumusan masalahnya bagaimana ketelitian sistem pengukur nilai resistansi tetap menggunakan ADC 10 bit internal yang ada di Arduino Uno R3, tanda tanya. Nah, nanti judul TA-nya ya diturunkan dari rumusan masalah ya. Jadi ketelitian sistem pengukur nilai resistor berbasis Arduino Uno R3. Itu judul TA-nya. Nah, terus kalau perumusan masalahnya sudah diketahui, nah ini rumusan masalahnya. Nanti habis itu diapakan? Ya, diturunkan menjadi kata kunci. Kata kunci itu ada di rumusan masalah. Nah, ini kata kuncinya nih. Kan rumusan masalahnya bagaimana ketelitian sistem pengukur nilai resistansi tetap menggunakan ADC 10 bit internal Arduino Uno R3. Jadi kata kuncinya pertama resistor, kedua Arduino, ketiga LCD. Nah, gitu. Walaupun tidak ada LCD-nya, nah, oleh pengukur ada displaynya gitu. Jadi nanti resistor itu ya yang harus dibahas ya rangkaian pembagi tegangan menggunakan resistor, resistansi meter digital, ketelitian dan lain-lain. Terus kalau Arduino itu yang dibahas ADC internalnya, kalau LCD I2C itu ya aplikasinya ya LCD serial.h sama LCD serial, fungsi serialnya itu untuk gimana makainya gitu. Nah, teori yang dipakai ya definisi resistor, jenis resistor, toleransi resistor. Setelah itu rangkaian pembagi tegangan menggunakan dua resistor bersamaan untuk menentukan tegangan di Rx, definisi sistem pengukur resistor, ketelitian dan error itu untuk resistor. Terus Arduino R3 ya. Ini dibahas pinnya apa aja, pin analognya, pin digitalnya. Kalau pin digital kan nggak dipakai, nggak usah dibahas. Pin PCC, ground, SDA, SCL, IDE. IDE itu untuk memprogram. Terus LCD I2C, pin-pinnya bagaimana. Pin SDA, SCL-nya, library-nya bagaimana. Terus alamat dari LCD I2C-nya berapa heksa. Itu juga dibahas di teori yang dipakai. Nah, artikel hasil penelitian yang harus dicari ya, cari sistem pengukur resistor menggunakan rangkaian pembagi tegangan berbasis resistor. Cari itu ya. Prosesornya bebas, mau pakai Arduino atau Raspberry atau DigiSpark atau pakai Micro C ya. Terus sistem pengukur tegangan DC menggunakan ADC internal 10 bit Arduino Uno R3. Tegangan masukkan display bebas, cari itu hasil penelitian. Yang ketiga, cari hasil penelitian yang membahas sistem penampil digital menggunakan LCD I2C serial. Itu cari ya, 3 itu. Nah, terus Anda bisa membuat blok diagram dari sistem yang akan diusulkan. Jadi di sini adalah jadi cara konsepnya begini. Bagaimana sih cara mengukur resistansi suatu resistor yang tidak diketahui? Itu caranya ya resistor yang tidak diketahui itu dihubungkan seri dengan suatu resistor yang sudah diketahui nilainya. Tapi nilainya harus sangat tepat ya, toleransinya harus sangat toleransinya 1% atau di bawah 1%. Jadi teorinya kalau dua buah resistor itu dihubungkan secara seri seperti ini dan dikasih sumber tegangan, nanti tegangan di resistor yang akan diketahui nilainya itu akan ada tegangan. Kalau ini misalnya 10 kilo, di sini 10 kilo, jadi R referensi 10 kilo dan Rx-nya 10 kilo, dikasih tegangan 5 volt, maka tegangan di sini akan sama dengan Rx dibagi Rx ditambah Rf dikali sumber. Karena Rf dan Rx itu mempunyai nilai yang sama 10 kilo, maka tegangan di Rx adalah setengah dari VCC atau 2,5 volt. Gitu loh. Jadi kalau tegangannya sudah diketahui,
RF-nya sudah diketahui 10 kilo, sumbernya 5 volt, maka dengan rumus yang tadi kita bisa menentukan RX-nya berapa gitu. Nah, yang menentukan RX itu berapa ya program di Arduino Uno. Arduino Uno hanya mengukur tegangannya saja. Jadi tegangan di RX 2,5, RF-nya 10 kilo, tegangan 5 volt. Nah, RX sama dengan ada rumusnya di sini. Nanti RX-nya itu nilai dalam ohm itu ditampilkan ke LCD. Udah itu aja sebetulnya. Jadi Arduino hanya memproses ya, mengukur tegangan di RX. Setelah itu masukkan rumus, mendapatkan nilai RX, RX-nya ditampilkan ke LCD. Sudah gampang gitu aja. Ini blok diagramnya. Nah, flowchart, ingat ya, flowchart ini bukan sketch ya, bukan program secara keseluruhan. Flowchart system tuh ya flowchart dari sistemnya, bagaimana diagram alir dari sistemnya. Ini menggunakan bahasa pseudocode, bahasa yang dekat dengan manusia. Jadi seperti otaknya sistem, langkah-langkah yang dikerjakan sistem secara keseluruhan. Bagaimana cara mengendalikan aktuator, kan menggunakan LCD itu. Jadi nanti ini flowchartnya tidak pernah selesai. Tidak pernah N ini flowchartnya. Kalau N ini selesai, ini tidak pernah selesai. Selesainya kalau dimatikan sumbernya gitu. Ya. Nah, ini flowchartnya nih, flowchart dari sistem yang diusulkan. Ini bikin dulu ya, bukan bikin sketch, bikin flowchart loh. Ini bukan flowchart dari program loh ya, bukan flowchart dari program ya. Tapi ini flowchart dari sistem. Tapi bisa juga dijadikan program. Misalnya ini on ya, on itu ya tegangan masuk. Setelah itu tampilkan teks 1. Di mana ya di LCD? Teks 1 resistansi meter digital. Terus setelah itu sistemnya membaca VRX di pin A0. Setelah dibaca kan didapat VRX, hitung RX. Nah gitu, hitung RX. Kalau ternyata RX-nya di bawah 1 kilo, ya, 1 kilo ohm, ya berarti langsung hapus tag 2, tampilkan tag 3. Resistor out of ring. Resistor out of ring, goblok. Nah, jadi resistornya di bawah 1 kilo. Kan dibilang tadi, resistornya harus di antara 1 kilo sampai 1 mega. Kok taruh di bawah 1 kilo gitu. Setelah itu ya baca lagi sini. Nah, selama RX-nya tidak pernah diganti ya tampilan teks 3 akan terus-terusan ya. Ini salah ini. Jadi kalau ternyata RX-nya lebih besar dari RX-nya itu tidak 1 kilo, berarti kan ini no ya, no. Apakah RX lebih besar 1 mega? Kalau yes ya sama lagi. Ya, out of ring. Tapi kalau RX-nya itu tidak lebih besar 1 mega, hapus teks 2, ya, tampilkan RX di teks 2. Nah, gitu. Itu aja ya. Ini ada salah di teks 2-nya tidak ada. Ya, tampilkan ini teks 1 dan teks 2 mungkin ya. Teks 1 dan teks 2. Udah sebegitu aja lah. Salah juga nggak apa-apa, namanya juga ini. Jadi kinerja sistem yang diusulkan ya rentang, jadi setelah diuji, dites itu ternyata alat yang diusulkan ini dapat mengukur resistor dengan rentang dari 910 ohm sampai 1,2 mega ohm. Errornya setelah dibandingkan dengan alat ukur milik PT Sukovindo ini minus 1% sampai 1%. Waktu konversinya begitu sebuah RX dipasang ini bervariasi dari 100 milisecond sampai 2 detik. Ini hasil pengujian ya, kriteria sistem yang diusulkan. Nah, pengujian ini kriteria yang
kriteria sistem yang diusulkan. Ini saat diuji, saat dicoba mengukur resistor tetap yang ada di pasaran dari 1 ohm sampai 100 mega ohm dengan toleransi 1% sampai 20%, sistem dapat mengukur nilai resistansi resistor dengan hasil kalau 1 kilo sampai 1 mega, errornya minus 1% sampai plus 1%. Waktu konversinya 200 mili sampai 2 detik. Tapi kalau resistansi atau resistornya yang diukur adalah di bawah 1 kilo dan di atas 1 mega, ya, maka harus pengukurannya 100% sampai plus 200%. Waktu konversinya mungkin 2 hari gitu. Ini setelah diuji coba. Ya itu tadi ya, tatap muka ke-12, terus tugas tatap muka 12 ini tuliskan topik penelitian, rumusan masalah, judul TA, kata kunci, tuliskan deskripsi dari sistem yang diusulkan, dan seterusnya sampai kriteria pengujiannya. Saya kira cukup tatap muka 12. Ini memerlukan waktu yang lama ya. Silakan saja dikerjakan nanti sampai jadwal UAS yang akan saya beritahu lewat WhatsApp grup ya. Sampai di sini. Selamat pagi atau selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.